Hukum di Indonesia ini memang kacau. MK memutuskan polisi yang masih aktif tidak boleh menjabat jabatan sipil. Tapi oleh Menteri Hukum, ya kan, tidak boleh. Ini peraturan ini berlaku mulai dari putusan MK. Berarti yang ke belakang anggota kepolisian yang sudah menjabat ya nggak apa-apa. Ini kan kacau. Padahal kita ketahui teman-teman, pengajuan gugatan tentang masalah ini dibuat untuk polisi-polisi yang bertugas di jabatan sipil. Jadi ini kan kacau jadinya. Siapa sebenarnya yang dipatuhi? MK, Menteri Hukum, ya kan? Ini kan sama-sama hebat. Menteri Hukum, hebat nggak? Ya kan? MK, Mahkamah Konstitusi, hebat nggak? Siapa sebenarnya yang harus dipatuhi di Indonesia ini? Dan ingat teman-teman, MK, Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali hukum-hukum yang oleh publik ini dibuat pening. Bahkan jangankan oleh rakyat, oleh sesama pejabat sendiri, ya kan, berantakan, bertabrakan. Coba ini, coba bayangkan, seandainya yang mengajukan gugatan ini, padahal yang mengajukan ini teman-teman, dia beli satpam loh, tapi hebat, bisa merubah peraturan yang dulu polisi yang aktif masih boleh menjabat di jabatan-jabatan sipil. Ini kan bahaya, ini kacau ini. Membuat lowongan pekerjaan buat rakyat lain ya nggak ada. Kenapa? Ya untuk polisi 4.000 lebih posisi double. Ya, sudah jadi polisi bisa menempatkan apa namanya itu? Jabatan lain lagi. Makanya lowongan pekerjaan ya sempit. Ya gini. Jadi ada seorang satpam yang luar biasa ilmunya, mengajukan banding ke MK, dan MK sudah memutuskan. Hari ini ada Menteri Hukum mengatakan ini berlaku mulai dari keputusan itu diterbitkan. Jadi untuk apa juga mereka memperjuangkan ini? Ya sia-sia, ya kan? Bahkan Menteri Hukum mengatakan nantilah kita dialog lagi dengan, kan sekarang ada tim reformasi. Kalian ingat kan tim reformasi? Oke teman-teman, kalian subscribe video ini biar kita berdiskusi tentang problematika politik hukum yang terjadi di Indonesia, ya kan? Seperti ini kan kacau ini. Coba kalian komentar yang bagus teman-teman. Siapa sebenarnya yang harus kita patuhi di Indonesia ini? MK kah? Menterinya kah? Semua kacau. Jadi tidak salah teman-teman ketika saya mengatakan hukum dibuat untuk dilanggar. Artinya ketika Anda bisa melanggar hukum dan tidak ditangkap, maka hukum itu berubah. Berarti Anda lebih hebat. Seperti Pak Jokowi. Saya selalu mengagumi Pak Jokowi yang bisa melanggar konstitusi untuk anaknya Mas Gibran. Saya paling suka dengan Pak Jokowi. Walaupun dikatakan Pak Jokowi ginilah gitulah, dia orang hebat yang sebenarnya. Ya, Pak Jokowi lah orang yang berhasil mengubah konstitusi. Yang kedua ini, satpam ini, ya kan? Tapi ini nanti kita lihat teman-teman. Semoga tidak sia-sia yang diputuskan oleh MK, karena ini bisa mencoreng nama baik MK, ya kan? Dipermalukan MK, Mahkamah Konstitusi dipermalukan. Apalagi kemarin MK ada salah satu hakimnya yang dipertanyakan masalah ijazahnya, yaitu Asrul Sani. Jadi teman-teman jangan terlalu patuh kepada hukum, karena yang membuat hukum ini pun belum tentu jelas. Ingat, hukum dibuat untuk dilanggar. Tapi ketika Anda ditangkap, berarti Anda bodoh. Anda bodoh, tidak bisa melanggar hukum. Kalau Anda bisa melanggar hukum dan tidak dihukum, artinya Anda lebih pintar. Jadi teman-teman, sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Kalian subscribe ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.